Ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan? Berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, menolak tawaran menempuh jalur damai dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis, 2 Juli 2026. Setelah jaksa membaca surat dakwaan, majelis hakim menjelaskan adanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang memungkinkan terdakwa mengupayakan restoratif justice atau perdamaian, karena ancaman pidana dalam dakwaan di bawah 5 tahun. Hakim pun menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 9 Juli 2026, pekan depan. Dalam sidang jaksa mendakwa Tifa dengan dakwaan primair pasal 434 ayat 1 Yungto 441 ayat 1 Yungto 126 ayat 1 KUHP. Lalu dakwaan subsidiair pasal 433 ayat 1 Yungto 441 ayat 1 Yungto 126 ayat 1 KUHP. Sementara itu, Dr. Tifa menyatakan bahwa pasal yang dituduhkan tidak memiliki relevansi dengan penjelasan ilmiah yang ia berikan. Ia justru menantang Jokowi untuk membuktikan klaim pencemaran nama baik tersebut dengan cara menunjukkan dokumen asli yang selama ini menjadi perdebatan. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian, saya yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, pungkas Dr. Tifa. Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karenanya, intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi, pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali.